Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarti, nomor induk mahasiswa 1731310055, kelas 3 KPS 4, jurusan D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan tugas akhir saya yang berjudul Perencanaan Perkerasan Kaku pada proyek ruas jalan antara Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, STA 46+500 sampai 51+500. Langsung saja ke daftar isi yang terdiri dari 6 bab. Yang pertama, bab 1, latar belakang. Yang melatar belakangi saya dalam pengambilan judul Jalan Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, yang di situ juga terletak pembangunan Bendungan Semanto. Akibat dari pembangunan Bendungan Semanto itu, jalan itu perkerasannya menjadi rusak, dan nantinya jalan tersebut juga termasuk jalan utama menuju wisata Bendungan Semanto. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji sebagai bahan laporan tugas akhir yang berjudul Perencanaan Perkerasan Kaku pada proyek ruas jalan antara Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, STA 46+500 sampai STA 51+500. Rumusan masalah yang pertama yaitu berapa tebal perkerasan kakunya. Yang kedua, bagaimana rencana anggaran biayanya. Yang ketiga, bagaimana metode pelaksanaannya. Batasan masalah yang pertama, lokasi yang direncanakan yaitu ruas jalan provinsi antara Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, tidak merencanakan geometrik dan drainase, tidak memperhitungkan galian dan timbunan. Data yang digunakan data sekunder dari PT Brantas Abipraya. Analisa harga satuan mengacu pada Permen PU nomor 28 tahun 2016 bidang Bina Marga. Harga satuan pekerjaan tujuannya yaitu ada 3. Yang pertama, memperoleh tebal perkerasan kaku. Yang kedua, menentukan rencana anggaran biaya yang efektif. Yang ketiga, mengetahui metode pelaksanaan pada ruas yang direncanakan. Manfaat yang dapat diambil dari perencanaan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dalam perencanaan perkerasan kaku. Yang kedua, sebagai masukan atau acuan proyek-proyek selanjutnya. Selanjutnya masuk ke bab 2. Bab 2 ini tinjauan pustaka. Di sini saya mencantumkan salah satu yang utama yaitu PDT 14/2003 Perencanaan Perkerasan Jalan Beton. Untuk metode pelaksanaannya dari buku referensi untuk kontraktor. Masuk bab 3 yaitu metodologi. Metodologi yang pertama yaitu metodologi perencanaan. Dapat dilihat pada flowchart di samping. Data teknis yang terdiri dari data lalu lintas harian yang biasa disebut dengan LHR. Yang kedua, data CBR atau data tanah. Yang ketiga, data teknis jalan. Dari data tersebut dapat direncanakan tebal perkerasan kakunya. Data non-teknis yang terdiri dari harga satuan pekerjaan dan analisa harga satuan pekerjaan tersebut. Dari kedua data tersebut dapat diolah menjadi rencana anggaran biaya. Yang selanjutnya yaitu metodologi tebal perkerasan kaku yang dapat ditunjukkan pada flowchart di samping. Yang pertama, mulai acuan menggunakan PDT 14/2003. Data yang diperlukan data LHR, CBR, data teknis yang nantinya dapat ditentukan data-data yang lain melalui tabel atau grafik. Dari kerusakan yang kurang dari 100% itu dapat dijadikan sebagai tebal perkerasan kaku.
Selanjutnya, metodologi rencana anggaran biaya yang dapat ditunjukkan pada flowchart di samping. Data teknis yang sudah disebutkan tadi, salah satunya yaitu HSP dan volume pekerjaannya juga harus diperhitungkan. Untuk selanjutnya, metodologi pelaksanaan yang dapat ditunjukkan pada flowchart. Untuk lebih mudahnya, metodologi terdiri dari 3, yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan lapis pondasi bawah, pekerjaan lapis pelat beton. Selanjutnya masuk pada bab 4, yaitu data perencanaan. Untuk lebih jelasnya mengetahui lokasi yang saya rencanakan, ini lokasi yang saya rencanakan. Selanjutnya, data teknis. Data teknis yang terdiri dari nama proyek, umur rencana, ukuran pokok, jenis perkerasannya. Yang ketiga, data lalu lintas. Yang keempat, data CPR atau data tanah. Kebutuhan data selanjutnya yaitu daftar harga satuan. Yang pertama, daftar upah Kabupaten Nganjuk tahun 2019, daftar harga bahan bangunan Kabupaten Nganjuk, daftar harga satuan sewa peralatan bidang bina marga. Selanjutnya masuk pada bab 5, yaitu pembahasan. Yang pertama, pembahasan tentang CPR. Data CPR yang telah didapat tadi harus dihitung dan dicari CPR yang mewakili. Untuk perhitungannya sudah saya jelaskan pada masing-masing kolom. Dari hasil perhitungan tabel dapat ditarik garis menjadi grafik. CPR yang mewakili didapat 2,3%. Selanjutnya, penentuan data awal umur rencana. Saya menentukan awal umur rencananya tahun 2020. Untuk umur rencana akhir pada 2040. Selanjutnya, LHR harus menggunakan pada awal umur rencana yaitu pada tahun 2020. Selanjutnya, perhitungan beban lalu lintas. Terlihat pada tabel untuk beban masing-masing kendaraan. Dari tabel yang sebelumnya, masukkan pada kolom 2, yaitu konfigurasi beban sumbu, serta kolom 4, yaitu jumlah sumbu per kendaraan. Di sini untuk menentukan JSKNH atau jumlah sumbu kendaraan niaga harian. Pada kolom 5, perkalian dari kolom 3 dikali kolom 4. Selanjutnya, menentukan koefisien distribusi. Dapat ditentukan dengan tabel yang ditunjuk panah biru. Faktor pertumbuhan lalu lintas atau R dapat dihitung dengan rumus. Selanjutnya, menentukan jumlah sumbu kendaraan niaga. JSKN rumusnya 365 dikali JSKNH dikali R dikali C dengan data yang sudah didapat sebelumnya. Selanjutnya, menghitung repetisi beban sumbu. Kolom 4, perhitungan dari pembagian. Kolom 3 dibagi total pada kolom 3 pada setiap masing-masing konfigurasi sumbu. Kolom 5, proporsi sumbu, pembagian dari total pada setiap konfigurasi sumbu dibagi dengan kumulatif yang terletak pada kolom 3. Pada kolom 7, repetisi yang terjadi dapat dihitung dengan perkalian kolom 4, 5, dan 6 dikalikan. Selanjutnya, menentukan FCF. Dalam penentuan FCF ini ada aturannya, nilainya harus di antara 3 sampai dengan 5 MPa. Dalam perencanaan perkerasan kaku,
saya menggunakan kuat tekan beton 300. Dari hasil perhitungan didapat FCF 4,067. Selanjutnya pada jalan kolektor masuk pada nomor 3, yaitu dengan nilai FKB 1. Menentukan tebal pondasi bawah. Dari hasil penarikan garis didapat tebal pondasi bawah termasuk dalam 125 mm CBK atau campuran beton kurus. Selanjutnya, menentukan CBR tanah dasar efektif. Dari hasil penarikan garis didapat hasil CBR tanah dasar efektif sebesar 23%. Selanjutnya dapat menentukan tebal perkerasan kaku. Dari slide dapat ditunjukkan tabel untuk fatik dan erosi. Data-data yang perlu diketahui: percobaan tebal yang pertama yaitu 190 mm dengan hasil dapat terlihat pada tabel. Untuk kolom yang kedua didapat dari hasil perhitungan sebelumnya dikalikan dengan 10 kN. Pada kolom 4, repetisi yang terjadi dapat dimasukkan dari perhitungan yang sebelumnya. Kemudian masuk pada kolom 5 dapat ditentukan dari tabel. Apabila pada tabel tersebut tidak ada, dapat diinterpolasikan. Tegangan ekuivalen dan tegangan erosi atau FE. Untuk kolom 6 dan 8 dapat ditentukan dari gambar yang bersumber pada PDT 14/2003 pada masing-masing fatik dan erosi. Untuk fatik dan erosi menggunakan beban rencana per roda, yaitu pada kolom 3, dan untuk fatik menggunakan pada tabel yang saya warnai biru dengan nilai 0,2 pada kolom 5 atau FRT. Untuk erosi pada kolom 5 yang saya warnai pink dengan faktor erosi. Nah, berikut ini hasil dari penarikan data yang telah ada. Ini untuk fatik, nilainya semua tak terhingga. Nah, berikutnya ini analisa erosi. Dari hasil penarikan hanya satu yang masuk, yaitu sebesar 6 kali 10 pangkat 6. Itu merupakan repetisi beban. Dari penarikan garis tersebut dapat terlihat pada kolom 6 dan 8 yang kemudian diperhitungkan pada kolom 7 dan 9 dengan perhitungan perkalian kolom 4 dikali 100 dibagi kolom 6. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Pada kolom kerusakan erosi didapat 36,187. Syarat pada PDT 14/2003 nilai kerusakannya harus kurang dari 100%, maka tebal tersebut memenuhi. Apabila tebal tersebut lebih dari 100%, maka tebal tersebut tidak disarankan untuk digunakan. Jadi tebal 190 mm ini memenuhi untuk tebal perkerasan kaku. Selanjutnya untuk tebal 200 mm. Penjelasan perhitungannya sama dengan tebal 190. Pada tebal 200 mm didapat kerusakan erosi sebesar 36,187%, kurang dari 100%, maka tebal tersebut dapat digunakan dalam perencanaan. Nah, berikut interpolasi dari perhitungan TE dan FE tebal 200 mm serta grafik untuk fatik dan erosi. Selanjutnya untuk tebal 210 mm.
Dapat terlihat hasil kerusakan erosi hasilnya 10,856 kurang dari 100%, maka tebal 210 memenuhi untuk digunakan tebal perkerasan kaku. Nah, ini untuk perhitungan interpolasi TE dan FE pada tebal 210 mm. Ini untuk grafik fatigue dan grafik erosi. Dari ketiga alternatif yang telah diperhitungkan, dapat digambar potongan tebal perkerasan kaku. Selanjutnya, pembahasan tentang sambungan. Untuk sambungan yang pertama yaitu ruji atau dowel yang dipasang secara melintang, dapat terlihat pada gambar secara melintangnya. Diameter yang digunakan dapat terlihat pada tabel, yaitu diameter didapat 33 mm. Selanjutnya, untuk sambungan T-bar atau memanjang, diameter yang digunakan 16 mm, jarak antar T-bar 75 mm. Untuk panjang T-bar dapat ditentukan dari rumus, yaitu didapat panjang T-bar 70 cm. Berikut gambar pemasangan sambungan dowel dan sambungan T-bar. Selanjutnya, perhitungan rencana anggaran biaya. Yang pertama yaitu perhitungan volume untuk pekerjaan pembersihan lokasi kerja. Dengan rumus lebar jalan ditambah lebar bahunya dikali 2, kemudian dikali panjang jalannya, sama dengan 55.000 meter kuadrat. Untuk selanjutnya pekerjaan tanah, di sini saya tidak memperhitungkan pekerjaan timbunan dan galian. Selanjutnya untuk volume pekerjaan beton. Selanjutnya perhitungan volume begisting. Perhitungannya di sini ada 3 dengan tebal plat 0,19 meter, 0,20 meter, dan 0,21 meter. Selanjutnya perhitungan volume pembesian atau dowel. Kemudian untuk volume pembesian T-bar dengan BJ tulangan 7.850 kg per meter kuadrat. Kemudian analisa harga satuan pekerjaan pada masing-masing pekerjaan, kemudian dapat BOQ atau Bill of Quantity dari masing-masing pekerjaan, dan volume yang telah diperhitungkan dimasukkan. Dapat terlihat untuk alternatif pertama, alternatif kedua, dan alternatif ketiga. Dari BOQ dapat dijadikan rekapitulasi perkiraan harga. Alternatif 1 untuk alternatif kedua. Untuk alternatif yang ketiga, selanjutnya metode pelaksanaan perkerasan kaku. Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan yaitu dibagi dengan 2 zona. Untuk metode pelaksanaannya dapat terlihat dengan flowchart, mulai pekerjaan persiapan, selanjutnya untuk pekerjaan lapis fondasi bawah, kemudian untuk pekerjaan plat beton dimulai dari pemasangan begisting, pengecoran, pekerjaan curing atau pekerjaan perawatan. Selanjutnya masuk bab 6 penutup. Kesimpulan yang pertama, dengan panjang 5 km didapat tebal platnya alternatif yang pertama sebesar 190 mm. Rencana anggaran itu didapat dengan hasil 31.841.844.100 rupiah. Kemudian kesimpulan dari metode pelaksanaan yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan lapis fondasi bawah, dan pekerjaan plat beton. Kemudian saran. Demikianlah tadi hasil presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebih
lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang telah saya pelajari selama 3 tahun ini bermanfaat untuk saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.